Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Maharani Safitri dari Fakultas Hukum 6A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pada mata kuliah Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dengan judul Hukum Perwakofan. Untuk kajian materinya, yang pertama ada pengertian wakaf, yang kedua ada syarat-syarat wakaf, yang ketiga ada macam-macam wakaf, dan yang terakhir ada tujuan dan fungsi wakaf. Materi yang pertama yaitu pengertian wakaf. Wakaf berasal dari bahasa Arab wakofa yakifu wakfan, yang artinya menahan, menghentikan, berdiam, berdiri, atau berdiam di tempat. Secara bahasa wakaf adalah artinya berhenti. Dalam bentuk masdar artinya sifat wakaf atau sifat wakaf. Dengan demikian, kata tersebut memiliki sinonim yang dapat diamati dari kalimat yang memiliki arti yang sama, habs, yang berarti mempertahankan. Sedangkan dalam fikih al-sunnah, dikatakan bahwa wakaf adalah mempertahankan harta dan memberikan kekuasaan di jalan Allah, dan menerapkan hasilnya, menahan atau menghentikan harta yang dapat digunakan untuk kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, memegang suatu benda dan menyadari manfaatnya dengan menggunakan kata saya wakaf atau saya simpan atau kata yang sejenis. Sementara itu, dalam kompilasi hukum Islam, Jungto pasal 1 ayat 1 PP nomor 28 tahun 1977 tentang wakaf didefinisikan sebagai berikut. Perbuatan hukum seseorang atau sekelompok atau badan hukum untuk memisahkan sebagian dari hartanya dan melambangkannya untuk selama-lamanya, untuk keperluan ibadah atau keperluan lainnya. Kebutuhan bersama sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, wakaf diartikan sebagai sesuatu untuk kepentingan umum, seperti sedekah atau kepentingan umum yang berkaitan dengan agama. Untuk materi yang kedua, yaitu syarat wakaf berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 sebagai berikut. Yang pertama, adanya wakif. Berdasarkan undang-undang tersebut, syarat wakif tidak sebatas per orang, melainkan organisasi ataupun badan hukum yang sudah memenuhi syarat umur 21 tahun ke atas, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Yang kedua, adanya barang yang diwakafkan dengan ketentuan bersifat umum, yaitu harta benda tersebut harus dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. Yang ketiga, adanya tujuan wakaf yang jelas untuk kepentingan umum dan melakukan kebaikan seperti sarana ibadah, pendidikan, kegiatan sosial, bantuan dan peningkatan ekonomi umat sesuai dengan kondisi harta yang diwakafkan. Yang keempat, adanya sigot. Dan undang-undang menyatakan tegas bahwa wakaf tersebut sah apabila dilaksanakan menurut kewenangan syariat. Dengan demikian, undang-undang tetap memberikan kewenangan terhadap syariat Islam untuk menilai keabsahan pelaksanaan wakaf termasuk dalam hal syarat wakaf ini. Untuk materi selanjutnya, yaitu macam-macam wakaf. Ada beberapa macam wakaf yang dikenal dalam Islam yang dibedakan berdasarkan atas beberapa kriteria, meliputi yang pertama, macam-macam wakaf berdasarkan tujuannya, ada 3. Yang A, wakaf sosial. Wakaf sosial maksudnya untuk kebaikan masyarakat atau khairi, yaitu apabila tujuan wakafnya untuk kepentingan umum. Yang B, wakaf keluarga atau zuri, yaitu apabila tujuan wakaf untuk memberikan manfaat kepada wakif, keluarganya, keturunannya, dan orang-orang tertentu, tanpa melihat apakah kaya atau miskin, sakit atau sehat, dan tua atau muda. Yang C, ada wakaf gabungan atau musytarok, yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan. Sedangkan yang kedua, ada berdasarkan batasan waktunya. Wakaf terbagi menjadi 2 macam. Yang A, wakaf abadi. Apabila wakafnya berbentuk barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunan, dengan tanahnya atau barang bergerak yang ditentukan oleh wakif, sebagai wakaf abadi dan produktif, di mana sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai tujuan wakaf,
sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan menggantikan kerusakannya. Yang B ada wakaf sementara. Apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberikan syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bisa dikarenakan oleh keinginan wakif yang memberikan batasan waktu ketika mewakafkan barangnya. Yang ketiga, berdasarkan penggunanya. Wakaf juga dibagi menjadi dua macam. Yang A ada wakaf langsung. Wakaf yang produk barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya, seperti masjid untuk sholat, sekolahan untuk kegiatan mengajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit, dan lain sebagainya. Yang B ada wakaf produktif. Wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf. Untuk materi yang ketiga, yaitu tentang tujuan wakaf. Wakaf dalam implementasi di lapangan merupakan amal kebajikan, baik yang mengantarkan seorang muslim kepada inti tujuan dan pilihannya, baik tujuan umum maupun tujuan khusus. Yang A ada tujuan umum. Adapun tujuan umum wakaf adalah bahwa wakaf memiliki fungsi sosial. Allah memberikan manusia kemampuan dan karakter yang beraneka ragam. Dari sinilah kemudian timbul kondisi dan lingkungan yang berbeda di antara masing-masing individu. Ada yang miskin, kaya, cerdas, bodoh, kuat, dan lemah. Di balik semua itu tersimpan hikmah, di mana Allah memberikan kesempatan kepada yang kaya untuk menyantuni yang miskin, yang cerdas membimbing yang bodoh, dan yang kuat menolong yang lemah. Yang demikian merupakan wahana bagi manusia untuk melakukan kebajikan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah, sehingga interaksi antar manusia saling terjalin. Dari perbedaan kondisi sosial tersebut, sudah sewajarnya memberikan pengaruh terhadap bentuk dan corak pembelajaran harta kekayaan. Ada pembelajaran yang bersifat pengikat atau wajib. Ada juga yang bersifat sukarela atau sunnah. Ada yang bersifat tetap atau paten. Dan juga yang sekedar memberi manfaat. Namun, dengan demikian, yang paling utama dari semua cara tersebut adalah mengeluarkan harta secara tetap dan langgeng, dengan sistem yang teratur serta tujuan yang jelas. Disitulah peran wakaf yang menyimpan fungsi sosial dalam masyarakat dapat diwujudkan. Selanjutnya tujuan khusus. Sesungguhnya wakaf mengantarkan kepada tujuan yang sangat penting, yaitu pengkaderkan regenerasi dan pengembangan sumber daya manusia. Sebab manusia menunaikan wakaf untuk tujuan berbuat baik. Semuanya tidak keluar dari koridor maksud-maksud syariat Islam. Di antaranya semangat keagamaan, yaitu beramal karena untuk keselamatan hamba pada hari akhir kelak. Maka wakafnya tersebut menjadi sebab keselamatan, penambahan pahala dan pengampunan dosa. Semangat sosial yaitu kesadaran manusia untuk berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat, sehingga wakaf yang dikeluarkan merupakan bukti partisipasi dalam pembangunan masyarakat. Motivasi keluarga yaitu menjaga dan memelihara kesejahteraan orang-orang yang ada dalam nasabnya. Seseorang mewakafkan harta bendanya untuk menjamin kelangsungan hidup anak keturunannya, sebagai cadangan di saat-saat mereka membutuhkannya. Dorongan kondisional yaitu terjadi jika ada seseorang yang ditinggalkan keluarganya, sehingga tidak ada yang menanggungnya, seperti seorang perantau yang jauh meninggalkan keluarga. Dengan sarana wakaf, si wakif bisa menyalurkan hartanya untuk menyantuni orang-orang tersebut. Sedangkan tujuan wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 4 menyatakan bahwa wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Sedangkan untuk materi yang terakhir yaitu mengenai fungsi wakaf. Fungsi wakaf dalam kompilasi hukum Islam pasal 216 adalah fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuannya. Menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum.
Jadi, fungsi wakaf menurut kompilasi hukum Islam pasal 216 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dimaksudkan dengan adanya wakaf terciptanya sarana dan prasarana bagi kepentingan umum, sehingga terwujudnya kesejahteraan bersama, baik dalam hal ibadah ataupun dalam hal-hal muamalah. Dengan demikian, orang yang kehidupannya di bawah garis kemiskinan dapat tergolong kesejahteraannya dengan adanya wakaf. Kemudian umat Islam yang lainnya dapat menggunakan benda wakaf sebagai fasilitas umum sekaligus dapat mengambil manfaatnya. Untuk kesimpulannya, dari apa yang sudah saya jelaskan, jadi berdasarkan dari penjelasan yang sudah saya uraikan pada pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya dengan kepentingan atau kebaikan guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Berdasarkan kajian fikih para ulama dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, syarat daripada wakaf ini sangat berkaitan dan saling melengkapi, di mana menurut kajian fikih berlandaskan syariah dan pertegas lagi dengan adanya peraturan undang-undang yang berlaku. Masing-masing syaratnya saling melengkapi dan beraturan. Baik, sekian presentasi dari saya dengan judul Hukum Perwakafan. Mohon maaf bila ada salah dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.